Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Rizkyana Okvitaria. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu proyek web saya perpustakaan yang saya beri nama Si Perpus. Nah, pada kali ini saya akan fokus menjelaskan salah satu CRUD pada bagian anggota saja. Baiklah, langsung saya mulai. Jadi, apa itu CRUD? Nah, saya akan menjelaskan. Untuk kepanjangan CRUD itu sendiri, untuk C-nya itu create, dan untuk R-nya itu read, dan untuk U-nya itu update, D-nya itu delete. Baiklah, langsung saja menuju ke localhost. Ini langsung ya, saya pakai langsung index.php pada folder Si Perpus. Nah, akan muncul seperti ini. Saya punya buku, anggota, dan peminjaman. Namun saya akan lebih fokuskan menjelaskan ke anggota saja. Nah, pada tampilan ini merupakan proses root, di mana untuk membuat ini dibutuhkan index. Nah, pada bagian atas codingan ini saya beri kode tag PHP mulai awal sampai tutupnya untuk menyiapkan data yang akan ditampilkan dalam tabel di bawahnya. Lalu ini ada include koneksi.php ini untuk memanggil koneksinya. Lalu di bawah kita scroll, kelihatan nggak? Nah, ini dia. Untuk variabel SQL ini, saya menggunakan select bintang from anggota order by nama. Nah, ini untuk menyeleksi semua dari tabel anggota. Jadi itu sekilas saja tentang indeks tampilannya saja. Lalu kembali ke untuk create-nya sendiri, yaitu membuat. Di sini sama saja seperti menambah data. Jadi untuk tambah data sendiri itu, ketika saya klik ya, perhatikan dulu. Nah, muncul kan ini tambah data anggota formnya, dimana di baliknya ini ada kode-kode seperti ini. Nah, itu tadi kan tambah. Codingan tambah ini ada H2 ini. Nah, ini untuk menampilkan judulnya. Jadi kan tadi di formnya kan ada judulnya tambah data anggota. Lalu ada ini nih form. Nah, ada tag form ini untuk membuat form. Ya, kita buat tag form dulu. Biar ntar itu di dalamnya ada elemen-elemennya. Jadi sebelum elemen-elemennya saya tambah pada formnya atribut, ini saya menggunakan formnya ini kan ada method, ada action. Nah, ini saya memilih method post karena datanya biar tersembunyi di belakang layar. Nah, saya pakai action ini untuk menentukan akan dikirim kemana data yang akan data yang ada dalam form tersebut. Jika tanda tambah diklik, maka itu akan mengarah kemana. Nah, jika tanda tambahnya yang di bawah tadi kan ada button. Nah, itu jika diklik akan mengarah ke saya pakai ini proses tambah.php karena saya sudah membuat script codingannya. Kembali lagi ke halaman ini. Nah, klik tambah tadi maksud saya itu simpan ini ya, button ini. Misal saya kasih nama Yasinta Damayanti, lalu kelasnya 10 RPL 1. Untuk nomor teleponnya ini saya acak aja. Lalu
username-nya saya pakai yasinta@gmail.com. Passwordnya PIN 23 Yasinta. Coba aja dulu, simpan. Nah, data berhasil ditambah. Oke, itu tadi waktu untuk memunculkan data berhasil ditambah itu ada script codingannya juga. Misalnya, bentar, saya buka dulu. Oh iya, bentar ya. Dalam ini apa namanya ini? File tambah.php ini, tulisan pada fieldnya saya menggunakan label. Nah, label ya masa ya pada ininya tadi. Nah, nggak ada tulisannya kan, nggak ada tulisan ini kan, bingung ini memasukkan apa gitu. Jadi untuk menambah tulisan pada fieldnya ini saya menggunakan label. Lupa tadi yang dijelaskan. Nah, ini label juga label kan, label. Nah, untuk labelnya sendiri itu pakai label for, artinya itu anggota. Ini nama tabelnya tadi kan anggota. Terus ini yang akan menjadi judul pada fieldnya itu namanya nama lengkap. Tadi kan ada, tahu kan tadi. Nah, lalu kita menginputkan tabnya itu dalam bentuk apa kita mau menginput. Kan misal nama ya, masa pakai angka kan enggak. Jadi kan pakai teks. Jadi pakai teks. Ya sudah, terus ini ID-nya ya ID anggota, terus lanjut ke bawah. Ini bisa di copy untuk melanjutkan yang elemen-elemen bawahnya ini. Tapi ya ada yang dirubah lagi. Untuk proses tambahnya sendiri itu berhubungan dengan ini button simpan ini. Jika diklik itu akan mengarah ke mana gitu. Untuk script codingannya sendiri, nih saya buka dulu. Nah, proses tambah saya buka. Nah, pada ini, ini ada include lagi kan. Tadi kan sudah dijelaskan include untuk apa, untuk memanggilkan. Lalu ini ada if I set $_post, lalu simpan ini. Nah, ini saya blok. Nah, ini berhubungan dengan tombol simpan. Jika dipencet yang awalnya tidak ada jadi ada gitu. Kalau dipencet mengambil semua data dalam form lalu ditambahkan ke database. Nah, untuk query, query insert into ini. Nah, ini kan karena kan ini kan panjang sih ya. Kalau yang pendek itu yang select bilang from itu baru pendek. Kalau insert into ini untuk digunakan jika ininya itu panjang. Jadi untuk memproses ini semua, jadi perlu diperhatikan. Ini juga harus urut ya, nggak boleh ketukar. Asal kalian tahu ya, ini aslinya itu ya cuma ini mysqli_query $con ini koneksi. Di koneksi saya ini namanya variabel con. Ya udah, hasilnya cuma ini saja. Karena saya untuk menyiapkan ini semua terlebih dahulu kan, jadi kelihatan kan panjang. Hasilnya ya cuma ini. Cuma untuk menyiapkan ini semua, jadi kelihatan panjang. Terus apa lagi ya? Udah untuk mengambilkan info data berhasil ditambah ini. Nah,
Sudah. Apalagi ya dalam proses tambah ya, intinya cuma gini aja untuk memproses tambahnya tadi, biar kalau diklik yang icon button simpan di bagian bawah tadi, nah itu biar bisa memunculkan itu tadi apa yang ditambahkan. Udah gitu aja. Kembali lagi ya, kita intip detailnya dulu sebentar. Kan tadi saya ngisi Yasinta Damayanti, detailnya bener kan? Bener. Ini tadi saya passwordnya mau kasih Yasinta tapi kurang A, nggak apa-apa deh. Lalu apalagi ya, create udah, read tadi udah, update. Nah, update ini merupakan edit. Nah, perhatikan dulu, jika diklik edit muncul form seperti ini. Mirip-mirip lah ya isinya tadi, untuk mengedit saja bisa diakses. Nah, pada edit ini untuk memunculkan seperti ini juga ada kodenya. Saya buka dulu. Nah, ini edit. Oke, untuk codingannya edit ini hampir sama ya seperti yang tambah tadi. Cuma bedanya di sini tuh SQL-nya untuk update ini. Udah apa ya, ini include juga untuk memanggil koneksinya. Nah, ini include asset header.php ini. Nah, ini untuk memanggil dalam folder asetnya itu nanti ada bagian header.php. Ini ada $id underscore sama dengan $_get ID anggota ini untuk menangkap ID-nya menggunakan get. Jadi ID-nya ditangkap. Apalagi ya? Ini tadi H2 ini udah saya jelaskan untuk judul yang tadi awal. Form method, form tadi sudah. Kita membuat tabel. Nah, ini saya menggunakan perulangan while. And while ini untuk akhiran. Udah. Jadi mirip, yang edit ini sekilas itu mirip seperti tambah, cuma beda di SQL-nya aja. Lalu ketika kita mengedit, misal ya ini Yasinta ini diedit. Aku ngeklik edit. Coba ini Yasintanya ini diganti sama Diva deh, Diva Yunita 10 RPL 7. Oke, teleponnya coba ya, teleponnya saya buat 021345678, nggak tahu deh berapa lagi. Terus username-nya ini pakai yunita@gmail.com. Passwordnya 0987 Diva. Oke, ketika klik simpan ini akan menjalankan codingan, yaitu namanya proses tambah. Perhatikan dulu, ini kan tadi sudah diedit, berubah kan ya, berarti kan berhasil. Ini kenapa Divanya pindah ke sini waktu sudah diedit? Ya karena ini kan menyeleksi ini mulai dari fontnya ini urut kan, jadi mulai font yang awal dulu berada di atas. Jadi kan tadi berawal dari Y di bawah berubah jadi D, jadi ya ini berada di atas. Lihat ya, tadi waktu di klik yang simpannya tadi kan berubah. Nah, itu yang dijalankan itu loh, kontrol. Nah, proses edit. Pada proses edit ini ya penjelasannya ya mirip-mirip sama yang proses tambah tadi. Yang ininya tadi sama, cuma beda SQL-nya itu menggunakan update.
update karena kan yang update. Udah, nanti jika berhasil diedit. Jadi itu sekilas tentang editnya. Lalu di sini kan ada hapus. Nah, hapus sendiri ini punya codingannya juga. Namun tidak ada kayak proses hapus, nggak ada prosesnya, cuma satu file. Kita hapus saja. Nih, ya hapus. Nah, apa ya? Cuma gini aja. Ini ada $ID get untuk menangkap ID-nya. Lalu ada ini if ini untuk function jika $query. Nah, ini $query. Ini dijalankan jika berhasil. Itu ada pesannya, data berhasil dihapus gitu. Nah, pada bagian hapus ini menggunakan where ID anggota. Nah, ini agar data tidak terhapus seluruhnya. Namun ada catatan, untuk hapus lebih baik selalu diberi info berhasil tidaknya. Karena kan misalnya kan kayak takutnya itu misal ya data penting. Nah, itu nggak sengaja diklik hapus. Nah, kalau nggak ada info seperti ini kan bingung loh, tadi kok hilang kemana gitu. Kalau ada infonya kan jadi tahu data berhasil dihapus. Keliru ngedit, keliru hapus. Oke. Jadi itu sekilas tentang data anggota ya. Kita ulangi lagi ya, mulai awal. Jadi tanpa menunjukkan codingan sekarang, coba mulai awal. Tambah, masukkan nama lengkap. Ini saya menggunakan nama saya sendiri karena ya biar nama saya juga ada di sini. Kelas 10 RPL 7. Nomor telepon ini saya ngawur ya, nomor teleponnya jangan di save, nggak bisa. Username-nya saya menggunakan Dela 4567. Salah, username ini email dela@gmail.com. Untuk passwordnya saya menggunakan Dela 45678. Coba simpan. Bismillah. Data berhasil ditambah. Oke. Nah, ini Dela. Lihat detailnya. Nama benar-benar kan? Benar. Kembali. Lalu coba edit ya. Saya menggunakan Dela Okvitaria 10 RPL. Ini saya coba mengubah username-nya itu Rizkiana. Belum ya, maaf keklik. Tadi kan ini masih ini rizkiana@gmail.com. Ini hapus 8-nya aja deh. Oke, simpan. Data berhasil diedit. Oke. Lalu ini ke hapus. Kita klik 1, 2, 3, hapus. Data berhasil dihapus. Yeay. Oke. Jadi itu sekilas ya tentang ini data anggota saja. Karena saya cuma ini ya emang mau menjelaskan data anggota saja. Nah, itu saja penjelasan singkat saya.
Singkat sekali kan ya? Bagaimana? Mudah dipahami kan? Tentu saja mudah. Jadi, ngoding itu sebenarnya mudah kok. Apalagi sering bertemu error. Apalagi errornya itu banyak. Wow, itu sangat seru sekali. Jadi, ngoding dan bertemu error itu sangat menyenangkan sekali dan gak bikin pusing, gak bikin stres. Tapi bukan menurut saya. Jadi, itu semua kan pendapatnya orang beda-beda. Oke, jadi tentang ngoding itu pendapatnya orang itu masing-masing berbeda ya. Oke, cukup itu saja dari saya. Sekian, jika ada salah kata atau kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.